Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita akan renungkan kembali firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau beri ya Tuhan. Kami boleh menikmati lagi hidup ini. Dan terima kasih ada kesempatan kami akan renungkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan. Dan oleh Roh Kudus-Nya kami boleh bisa melakukan dalam hidup kami tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Markus pasal 2 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Itulah firman Tuhan yang melandasi renungan kita hari ini. Tema kita adalah ayat yang terakhir, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, saudara, itu sebuah ungkapan, pernyataan, pengakuan orang banyak terhadap apa yang sungguh-sungguh terjadi, di mana orang yang sungguh lumpuh sejak lahirnya, orang yang sungguh-sungguh tidak berdaya, dan boleh akhirnya disembuhkan. Dia berjalan, dan disitulah orang banyak takjub karena orang yang lumpuh itu bisa sembuh, bisa pulih, dan bisa berjalan kembali. Saudara-saudara, ini sebuah pernyataan yang sangat-sangat agung, belum pernah kita lihat. Nah saudara, hal seperti ini sesuatu yang sungguh mengherankan, sesuatu yang menakjubkan. Tapi pertanyaannya, apakah sesuatu yang mengherankan, menakjubkan, dan ajaib itu terjadi begitu saja? Oh, tentu tidak. Ini bukan hal yang terjadi seketika dan tiba-tiba. Meskipun Yesus menyembuhkan seketika, tapi proses ke situ tidaklah demikian. Ada banyak tantangan. Saudara, kita tahu kisah ini ketika Yesus datang ke Kapernaum. Orang banyak berkerumun, berbondong-bondong. Di sana mereka mau melihat Yesus. Di sana mereka mau mendengar pengajaran Yesus. Mungkin di sana juga mereka mau menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus ingin lakukan. Saudara apa yang terjadi? Banyak orang ingin ke sana. Ya, dan tentu hal seperti orang lumpuh ini tidak akan mungkin bisa sampai kepada Yesus. Nah, saudara, belum lagi kalau kita melihat kisah di mana orang ini disembuhkan oleh Yesus. Ada orang atau kelompok yang mewakili itu adalah orang Farisi, ahli Taurat. Mereka mencibir, mereka menjustifikasi, menghakimi, dan berkata bahwa mengapa orang ini bisa disembuhkan? Kenapa Yesus bisa berkata ampuni dosa, dan dia akan mengampuni dosa orang ini, dan dia sungguh-sungguh dapat mengampuni. Dan orang-orang seperti ini ada di mana saja. Jadi ada orang-orang ketika ada orang susah, ada orang tidak berkemampuan untuk melakukan karena tidak berdayaan. Banyak orang sungguh tidak peduli. Mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Mau menyaksikan sebagaimana orang banyak. Pingin melihat sesuatu mujizat. Pingin melihat sesuatu yang ajaib. Tetapi juga ada orang ketika orang itu diberkati, orang itu disembuhkan, dipulihkan. Bukan malah bersyukur, bukan malah berterima kasih bersama-sama mendukungnya, tetapi malah mencibirnya, malah menghakiminya. Bahkan tidak suka melihat orang senang, ya, tetapi senang lihat orang susah, gitu ya. Nah, saudara, ini hal yang kita lihat bahwa untuk mengalami mujizat, keajaiban, hal yang menakjubkan, tidaklah serta-merta begitu saja. Tetapi sesungguhnya ada perjalanan, ada proses, ada tantangan. Dan kita melihat itu terjadi di mana saja sampai sekarang. Tapi apakah kita mau berhenti? Tidak ada, ya, tidak bisa. Karena mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib justru terjadi kalau kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi semua tantangan. Dan itulah yang dialami oleh 4 orang yang menggotong seorang lumpuh ini. Mereka melihat ada masalah, ada tantangan, orang banyak. Tetapi di sana mereka tidak memikirkan mereka tidak memikirkan diri mereka. Walaupun mereka juga punya keinginan untuk bertemu Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka mau sungguh-sungguh berbuat sesuatu. Itulah orang lumpuh yang saat itu membutuhkan kesembuhan. Sehingga mereka bersama-sama. Dan inilah kekuatannya.
kebersamaan akan melahirkan satu tindakan untuk sungguh-sungguh terlibat, untuk peduli terhadap sesama. Dan mereka melakukan itu semua. Mereka berupaya, berusaha, dan dengan segala cara untuk bagaimana sampai kepada Yesus. Saudara, ini semua didasari oleh karena mereka bersama-sama telah mengalami kasih Tuhan. Mereka bersama-sama telah mengalami lawatan Tuhan. Itulah sesungguhnya syukur dan wujud dari orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati. Maka bagian dia untuk boleh sungguh-sungguh hidup bagaimana menjadi berkat. Dan keempat orang ini telah mewujudkannya. Mereka tidak melihat diri mereka lagi. Mereka tidak melihat segala tantangan apapun. Tapi mereka mau bertindak, mengambil, mengangkat orang lumpuh ini, menggotongnya, membawanya. Meskipun ada kesulitan orang banyak, sulit mereka menembus kepada Yesus. Tapi mereka punya cara, mereka punya hikmat, mereka punya kemampuan, kreativitas. Sehingga mereka menerobos, masuk ke pintu, masuk ke ruangan, masuk ke tempat. Dan mereka bisa sungguh-sungguh menggotong dan membawa orang itu. Menurunkan orang itu dari atas atap dan sampailah kepada Yesus. Dan disitulah pada akhirnya Yesus berkata bahwa sungguh iman mereka telah menyelamatkan orang ini. Maka saudara, inilah hal-hal yang harus kita sadari. Kalau saudara mau pingin hidupmu menjadi keheranan, menjadi keajaiban, sehingga orang berkata, belum pernah kami lihat seperti ini. Maka mari, jangan pernah kita menyerah di tengah keadaan apapun. Karena mujizat itu terjadi justru ketika ada tantangan besar dalam hidup kita. Tapi kalau di dalam hidup kita ada kasih, di dalam hidup kita ada iman, maka kita akan mampu. Apalagi kalau kita mengerjakan bersama-sama. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Apalagi bersama dengan semua orang percaya. Segala hal-hal yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Hal yang sulit semuanya dapat diatasi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan kita orang-orang yang biasa ketika bersama-sama dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Mari kita sungguh alami firman ini. Sehingga orang berkata, perbuatan seperti ini belum pernah kita lihat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang membawa kami untuk sadar bahwa hidup kami ada bukan untuk diri kami, tapi untuk orang lain. Dan kami tahu di sekitar kami banyak sekali membutuhkan kasih-Mu. Tetapi juga Tuhan, kadang kami juga selalu menjadi tawar karena melihat tantangan, melihat masalah yang besar. Kami selalu berpikir untuk diri kami aja susah, apalagi untuk orang lain. Tapi hari ini kami mau belajar dari firman-Mu ini, supaya kami tidak sungguh menjadi orang yang egois. Karena keselamatan Kau berikan, biarlah kami juga boleh bagikan itu kepada orang lain. Kami mau bersama-sama. Kalau kami tidak bisa sendiri, kami mau mengajak orang lain. Sehingga kebersamaan itu membuat sebuah kekuatan besar untuk kami dapat menghadapi semua tantangan. Dan banyak orang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, dan boleh mengalami keselamatan. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami selama hidup yang masih ada ini untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.